Assalamualaikum Oke, warahmatullahi wabarakatuh. siap. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersilaturahim lagi ya, bertemu kembali setelah kita melampaui beberapa pekan gitu ya. Pekan kemarin terutama alhamdulillah kita ketemu juga di JCC Expert Sharing yang kedua, dan hari ini insya Allah kita lanjutkan ke JCC Expert Sharing yang ketiga. Nah, sebelum kita mulai seperti biasa saya persilahkan untuk Akang Teteh bisa open cam. Bagi yang bisa open cam ya, terutama diharapkan bisa open cam dan juga menggunakan virtual background ya, menggunakan virtual background JCC waktu opening kemarin. Jadi dipersilahkan yang bisa untuk dikondisikan. Nah, sambil mengkondisikan open cam, saya izin juga mempersilahkan untuk yang belum rename, bisa di rename ya untuk Zoom-nya menjadi nama asal kelas underscore nama lengkap masing-masingnya. Jadi dipersilahkan untuk di rename seperti ini adalah Rafael Muhammad Ridwan, ada Digimar, Dede Permana, ada Node.js, Dika Bagus gitu ya, ada Flutter, Abdi Jetri Bangun, dan lain sebagainya. Maka dipersilahkan untuk bisa rename dan juga open cam ya, untuk yang bisa open cam. Sebelum kita mulai, kita buka terlebih dahulu dengan berdoa ya. Seperti biasa, berdoa semoga apa yang kita upayakan ini menjadi hal yang bermanfaat, minimal buat diri kita. Lebih lanjut lagi nanti bisa bermanfaat juga untuk lingkungan sekitar. Kita berdoa masing-masing dipersilahkan. Oke, berdoa dipersilahkan selesai. Ya, hari ini awalnya mungkin ini ya, sebagian atau mayoritas orang insya Allah akan berpuasa di hari ini, hari Sabtu tanggal 2. Namun ternyata memang berdasarkan ini ya, sidang isbat kemarin belum seluruhnya gitu ya. Mungkin ada sebagian yang sudah berpuasa, ada yang belum. Jadi momen tepat nih, padahal kemarin sempat mikir, oh ini pas di hari pertama puasa gitu. Ternyata memang belum di hari pertama puasa. Jadi sebelumnya nanti saya juga ingin mengucapkan ya, terutama untuk yang muslim, selamat menaikkan ibadah puasa, selamat masuk ke bulan suci Ramadan buat teman-teman ya. Kalau sekarang saya ngeliat memang lagi di fase proyek akhir ya, yang mungkin cukup padat, proyek akhir sampai tanggal 4 ya kalau nggak salah, deadline submissionnya. Pas puasa gitu ya, menurut saya waktu yang tepat gitu ya. Jadi waktu puasa adalah waktu-waktu terproduktif kita lah insya Allah ya teman-teman. Sambil sahur, habis sahur, ngerjain lagi gitu ya, habis sahur ngerjain lagi gitu ya, atau habis taraweh ngerjain lagi gitu. Jadi insya Allah puasa bukan menjadi halangan gitu ya. Semakin lapar harusnya semakin otak kita berpikirnya semakin kenceng nggak ya, insya Allah gitu ya. Soalnya kalau kita kekenyangan malah biasanya kan ngantuk ya, kekenyangan biasanya ngantuk. Jadi alhamdulillah fase online bootcamp akan berakhir, setelah itu akan dilanjutkan dengan fase challenge gitu ya. Yang mungkin waktunya nggak se-strict atau nggak temponya nggak setiap hari gitu ya, tapi ini diserahkan kepada masing-masing, dan harapannya memang juga tetap ngebut ya, tetap produktif lah di fase challenge nanti sampai di tengah April insya Allah akan dilaksanakan online job fair. Baik, sebelum kita mulai saya izin berinteraksi dulu ya dengan di sini ada Kang Rizky Yulianto dari Digital Marketing. Oke, saya coba cek sound. Gimana cek? Halo Kang Rizky. Ya, halo. Oke. Assalamualaikum. Gimana? Waalaikumsalam. Sehat Kang Rizky? Gabur. Nggak apa gambarnya. Domisili di mana Kang Rizky? Gimana? Domisilinya di mana? Domisili saya di Cimahi. Oke, Cimahi ya. Di Cimahi hujan nggak? Lagi terang tapi mendung. Oke, siap. Sekarang adalah minggu keempat ya untuk pelaksanaan online bootcamp. Boleh diceritain nggak selama 4 pekan ini gimana nih dari Kang Rizky? Terus yang kedua, sekarang kan lagi ngerjain proyek akhir. Saya belum ada gambaran juga nih kalau digital marketing, mungkin teman-teman kelas lain juga belum ada bayangan. Bisa diceritain nggak proyek akhirnya semenarik apa sih di digital marketing? Mangga Kang Rizky. Oke, siap. Sebentar ini lagi setting cam kamera. Oke, siap. Atau tanpa cam ya? Nggak apa-apa, off cam juga nggak apa-apa. Oke, Kalau siap. belum bisa on cam. Oke, tadi pertanyaan adalah apa 4 ya pekan tadi? ini gimana? Pengalamannya ya? Pengalamannya. Ya? Oke, siap. Oke, terus terang saya juga sebelumnya udah daftar ya di Jabar
coding Jabar Camp ini ya. Jabar Coding Camp. Itu waktu batch pertama, tapi qadirullah-nya belum lulus ya waktu itu. Karena waktu itu memang belum ada digital marketing ya. Kalau nggak salah waktu itu ya terus terang saya kan background sebenarnya dari IT, tapi IT nanggung ya, karena SMK juga bahasa pemrogramannya juga masih ya jadul-jadul lah gitu. Mungkin sekarang banyak inovasi-inovasi terbaru dari bahasa pemrograman ya. Akhirnya mungkin karena saya tidak bisa mengikuti dengan perkembangan yang terbaru itu, belum berhasil waktu digital marketing, waktu programming ya. Kebetulan wah ini yang batch kedua ada tambahan tentang digital marketing ya. Wah ini menarik banget ya, karena ya, memiliki passion di dunia marketing, digital marketing khususnya ya. Jadi banyak ini cukup membuat saya challenging, menantang, dan juga mungkin akan memberikan insight-insight baru buat saya gitu ya. Dan ternyata alhamdulillah betul banget. Jadi banyak banget ternyata insight-insight baru dapatkan di sini ya, meskipun ya waktu itu saya juga sudah belajar beberapa tentang ilmu digital marketing ya, tapi ternyata ketika saya belajar di JCC ini ya, itu merasa kayak masih bodoh gitu ya, bahwa ternyata masih banyak banget ilmu yang belum saya pelajari. Ternyata digital marketing itu sangat luas banget gitu kan. Khususnya waktu yang ada materi tentang T-shape marketer, yaitu yang kita harus mempelajari marketing digital marketing secara luas dulu, baru kita nanti mengerucut ke yang lebih spesifik ya. Nah, itu juga mindset suatu insight baru bagi saya yang luar biasa ya. Jadi saya punya ibaratnya kayak framework, kacamata bahwa saya harus belajarnya dari sini dulu nih. Kemudian saya harus membangun namanya portofolio gitu ya, buat membuktikan bahwa saya itu sudah kompeten dalam digital marketing ya. Nah itu sih yang saya dapetin ya, jadi luar biasa banget ya. Mungkin sih kalau dari saran mungkin lebih nanti dibanyakin di praktek studi kasus kali gitu ya kan, mungkin karena memang ya keterbatasan waktu dan juga ya media mungkin ya seperti ini juga hanya masih beberapa materi singkat gitu ya dan sedikit praktek ya. Mungkin ini ya baru permulaan kali ya. Di sini kan 1 bulan ini permulaan ya. Mungkin nanti juga ada sesi mungkin yang lebih intensif lagi ya, mungkin gitu dari tim Jabar Coding Camp gitu ya. Oke. Itu juga harapannya sih mungkin biar lebih menguatkan lagi lah. Kan sebelumnya hanya istilahnya baru secara garis besarnya aja ya, garis luasnya. Nah, kemudian harapannya lebih bisa dikhususkan lebih spesifikasi di skill-skill apa itu yang bisa kita kembangkan gitu ya. Karena kita juga kan nggak mungkin memiliki spesialisasi di semua bidang digital marketing kan. Mungkin ada yang mungkin nanti bisa jago konten aja, jago SEO aja, jago list building, jago funneling, jago CRM itu kan gitu. Nah itu nanti mungkin lebih difokuskan di situ nanti ke depannya gitu ya. Harapannya itu. Nah itu sih dari pengalaman saya ya. Jadi ini sebenarnya memang luar biasa banget ya, pengalaman yang baru bagi saya. Terus ya waktu itu sih harapannya sih untuk ikut ini ya digital marketing ini, JCC dari digital marketing ini ya pertama menambah pengetahuan dan skill saya, terus ada istilahnya networking lah ya, networking dalam suatu komunitas yang memang kita memiliki passion yang sama. Nah itu juga kan penting banget ya, kita bisa saling sharing dengan kesamaan dari passion gitu. Itu juga suatu yang nilainya yang sangat berharga gitu. Dimana kan kita nanti bisa ada info apa nih tentang perkembangan digital marketing, terus nanti potensi peluang karirnya apa aja kan, itu nanti bisa saling sharing. Itu menurut saya itu yang salah satu fasilitas luar biasa lah di sini. Oke, siap. Terima kasih banyak Kang Rizky. Ada lagi atau kayaknya cukup dulu ya. akhir? Nanti nggak apa, nanti saya coba gali ke yang lain dulu.
Oh siap, boleh. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih banyak Kang Rifki, mantap nih. Oke, terima Nah, kasih Mas Lutfi. hatur nuhun. Ya, terima kasih banyak Kang Rizky tadi sudah seperti yang disampaikan ya, memang saatnya praktek nih gitu ya. Kalau kemarin itu udah belajar-belajar, saatnya memang lebih ke implementasi gitu ya. Praktek ya, atau praktis ya, makes perfect gitu ya. Bagaimana kita senantiasa latihan. Nah, nanti salah satunya adalah fase setelah pelatihan online bootcamp ini yang berakhir setelah pengerjaan proyek akhir, yaitu ada fase challenge ya, yang harapannya bisa buat Akang Teteh semua di sini mencoba mensimulasikannya atau mencoba lebih ke arah praktek secara individual gitu ya. Seperti itu. Oke, kalau tadi udah nih dari Kang Rizky Yulianto, saya coba bertanya ke yang selanjutnya ya. Saya coba ke ini, Kang Kemal Adiatna dari kelas Flutter boleh. Maaf ada error ini sebentar. Siap, siap, siap. Tapi suaranya Dilanjut kedengeran. aja kan? Kedengeran. Enggak, dilanjut aja. Oh gitu, kenapa Kang? Gak apa-apa, saya pengen nanya kabar aja dulu. Gimana Kang Kemal, sehat? Oh, alhamdulillah. Oh, ya. Domisili di mana Kang Kemal? Sumedang. Sumedang ya, oke. Boleh cerita sedikit singkat nggak pengalaman 4 pekan ngikutin bootcamp, terutama mungkin Kang Kemal di kelas Flutter ya? Ya, mungkin kalau saya sendiri sih waktunya lebih apa ya? Lebih ke arah gitu. Soalnya pas belajar sendiri itu kemana-mana belajarnya itu. Jadi kadang kalau misalkan, wah ini udah waktunya main game gitu kan, langsung pegang keyboard sama mouse langsung buka game. Kalau sekarang wah susah. Soalnya balap-balapan juga sama yang lain kan. Gitu. Oke, siap, mantap Itu nih sih Kang bedanya Kemal. mungkin kalau sama yang biasa. Ya. Berarti balap-balapan nih ya, mencoba untuk apa ya, berkompetisi dalam kebaikan lah ya di kelas Flutter juga ya. Iya. Oke, siap. Baik, mantap. Terima kasih banyak Kang Kemal dari kelas Flutter ya. Ya alhamdulillah teman-teman semua nggak kerasa ya. Saya juga nggak kerasa nih, baru kemarin perasaan opening gitu ya. Tanggal 7 Maret, sekarang udah April aja. Udah berakhir 4 pekan bootcamp dan bentar lagi akan masuk ke fase challenge, habis fase challenge juga akan masuk ke online job fair. Nah, baik. Sebelum kita masuk ke sesi pematerian, di sesi expert sharing yang ketiga, saya izin memberikan sedikit pengumuman ya berkaitan dengan pasca pelatihan online ya. Kan mungkin teman-teman di kelas masing-masing nih sekarang itu ada pelatihan online 1 bulan dan berakhir dengan proyek akhir. Yang sedang teman-teman mungkin kerjakan baik kelompok ya kalau nggak salah itu sampai tanggal 4 April atau hari Senin boleh dikumpulkan ya. Nah, next-nya apa nih gitu ya? Next-nya apa? Apakah ada live session lagi? Apakah ada tugas di LMS lagi? Atau seperti apa? Dan lain sebagainya itu yang akan saya coba sedikit angkat ya, walaupun nanti akan ada pengumuman kembali di hari Seninnya ya untuk lebih detailnya. Tapi secara umum saya akan coba sampaikan ya paparannya kepada teman-teman. Saya izin sedikit share screen, Kang Teteh. Oke, saya coba ini ya, slideshow. Sudah tertampil ya? Oke, siap. Terima kasih banyak. Jadi, Kang Teteh semuanya, setelah pelatihan online bootcamp selama 1 bulan, next-nya apa nih gitu ya. Nah, next-nya akan berujung kepada JCC Online Job Fair. Jadi kita berharap memang program ini salah satu parameter utamanya ya kita ingin mengantarkan kepada jenjang karir ya, atau ibarat kata ya penyerapan. Baik itu di perusahaan atau mungkin kemarin di sesi pertama ya, expert sharing, baik itu di pemerintahan, baik itu di swasta gitu ya, perusahaan swasta, startup gitu ya, dan lain sebagainya, maupun nanti freelance juga nggak masalah. Tapi harapannya dari bekal ilmu yang diikutkan selama 1 bulan ini, kita berharap itu berdampak salah satunya di segi ekonominya akan tetap semua. Insya Allah ilmu berdampak ya, insya Allah ilmu bermanfaat buat teman-teman, tapi lebih lanjut lagi harapannya ilmu ini bisa diimplementasikan, bisa sampai bermanfaat minimal untuk diri masing-masing, lebih lanjut lagi kalau bisa untuk lingkungan keluarga gitu ya, dan lebih jauh lagi nanti bisa untuk lingkungan sekitar. Oleh karena itu memang ending akhirnya adalah online job fair. Kita berharap teman-teman bisa diserap lah. Untuk yang lagi sekolah, makanya berharapnya bisa tingkat akhir, biar nanti pasca ini bisa ikutan nih daftar.
Apalagi kan sekarang lagi di semester genap ya, akhir-akhirnya lah kalau nggak salah seperti itu. Gitu akan katanya. Nah ini ending akhirnya lah insya Allah akan kita upayakan di pertengahan April, tanggal 13 sampai 15 April. Supaya nggak mepet lebaran ya. Jadi nanti ini ada online job fair. Nah, menuju online job fair ini seperti yang teman-teman ketahui ya bahwa fase kegiatan kita kurang lebih ada 4 tahap ini. Jadi memang pertama pendaftaran nih, yang mungkin sudah teman-teman lewatin, proses seleksi yang mungkin sudah ikut ya ngerjain tes, terus diseleksi juga oleh panitia dari isian pendaftaran dan juga hasil tes gitu ya. Jadi dari total sekitar 6.900 ya. Itu yang reguler kan 6.790 tambah 140 tambah 15 dari Pertuni, total sekitar 6.900. Nah, 6.900-an ini kemarin sampai tanggal 4 Maret ya kita coba seleksi. Sehingga per 7 Maret kemarin teman-teman pembukaan itu ada 870 peserta terpilih yang dibagi ke dalam 8 kelas nih, 8 kelas programming. Yang berakhirnya pelatihannya 1 April hari Jumat kemarin, tapi masih ada tugas proyek ya sampai bisa dikumpulkan tanggal 4 April. Jadi ada 8 kelas nih, baik coding maupun digital marketing. Nah, pasca online bootcamp ini apa? Yaitu teman-teman akan ada fase persiapan kerja. Atau mungkin bahasa singkatnya fase challenge ya. Jadi teman-teman akan ada fase challenge, di mana teman-teman nanti akan ada minimal 3 pilihan ini ya. Nanti pilihan-pilihan ini akan kita jelaskan lebih detail di hari Senin. Jadi ada 3 pilihan nih. Yang pertama, mengerjakan challenge perusahaan mitra GCC. Jadi sebagai informasi, kemarin itu ada peserta yang langsung terekrut ya di salah satu perusahaan itu karena dia mengerjakan pilihannya mengerjakan challenge perusahaan. Jadi perusahaan ini bikin challenge, terus kok pengerjaannya bagus nih, akhirnya dicoba diajak untuk diinterview, dan akhirnya diterima. Jadi nanti challenge ini ada yang dibikin dari misal JDS, dari perusahaan di Pemprov gitu ya, maupun mitra online job fair itu ada yang kalau misal pengen ngasih challenge bisa ngasih challenge nih. Nah, itu dikerjakannya di fase challenge. Nah, fase persiapan kerjanya fase challenge ini saya ralat ya, itu bukan tanggal 2 tapi per tanggal 4 April ya. 4 sampai 12 April nih sebelum teman-teman ngikutin online job fair. Setelah mengerjakan proyek akhir gitu ya. Jadi tanggal 4 hari Senin sampai nanti hari Rabu. Hari Selasa ya. Tanggal 12 April sebelum online job fair. Jadi yang pertama nanti ada challenge project dari mitra. Ini dikerjakan skopnya 8 hari ya. Jadi kayak benar-benar implementasi lah. Misal proyeknya tentang bikin, contohnya apa ya, kalau dulu salah satunya ada Pertamini, misal Pertamini, ada apa gitu ya, bikin-bikin sesuatu mungkin dari requirement-nya apa, selama waktu challenge ini silahkan dikerjakan, nanti dikumpulkan. Yang kedua, bentuknya adalah challenge dari coding website. Ini terutama untuk yang coding ya, yang 7 kelas coding, baik front end, back end maupun Flutter. Nanti ada coding website yang mungkin sempat di spoiler atau disampaikan waktu kemarin ya, expert sharing yang kedua oleh pematerian tentang kemarin tuh apa, web coding coding challenge ya, all about coding challenge. Nah, salah satunya nanti ada HackerRank, yang kedua mungkin adalah lead code gitu ya, top coder. Nanti teman-teman bisa mengerjakan di sana, ada minimum batasan challenge yang dikerjakan. Untuk apa? Untuk mempersiapkan teman-teman bisa nih nanti siap di online job fair. Jadi mengerjakan dari coding challenge website. Nah, yang ketiga adalah melakukan bidding freelance. Ya. Nah, ini salah satunya mungkin nanti di up di sini opportunities ya, freelance job opportunities di sini. Mungkin di sini juga banyak juga membahas tentang digital marketing. Nanti teman-teman akan diminta untuk mengejar freelance nih, bidding freelance atau mengerjakan freelance atau approach untuk freelance ya selama fase challenge ini gitu ya. Jadi ending akhirnya sih harapannya ada yang tembus nih, freelance-nya tembus gitu atau bisa mengerjakan freelance. Nah, kalau yang coding saya rasa ada beberapa website freelance ya untuk yang coding. Nah, untuk yang digital marketing, freelance-nya bisa apa aja. Nah, ini akan kita bahas juga di hari ini gitu ya. Nah, jadi per hari Senin besok teman-teman akan mengerjakan fase challenge. Yang ini nanti teman-teman boleh memilih gitu. Boleh memilih salah satu dari challenge-challenge yang ada. Kalau secara scope tema mungkin 3 ya. Challenge perusahaan mitra, challenge coding website, yang ketiga adalah freelance. Freelance baik yang coding di website coding mungkin freelance, maupun freelance nanti yang dari segi digital marketing bisa ada pilihannya, ada beberapa. Nah, bisa milih itu salah satu dari tema ini atau memang masing-masing juga ada banyak turunannya ya. Misal yang challenge perusahaan mitra mungkin ada lebih dari satu. Nah, pengen ngerjain semua perusahaan mitra boleh, atau milih salah satu aja boleh. Jadi pengen membabat habis semuanya juga silahkan gitu teman-teman.
Nah, ini adalah fase persiapan kerja nomor 3 ya. Nanti lanjutnya nomor 4 nih di kanan atas ada online job fair. Nah, sebagai gambaran ini sedikit success story ya, batch 1 mungkin sempat diputar di beberapa video ya. Jadi batch 1 kemarin tuh mungkin sebagai gambaran ya, dari 844 ini memang tidak semuanya sampai akhir ya. Ada yang memang kurang mungkin dengan keterbatasan ya, ada yang mungkin sakit, ada yang laptopnya kendala, rusak atau seperti apa, akhirnya nggak bisa lanjut, ada yang mungkin ada pekerjaan yang ternyata nggak bisa disesuaikan misalnya. Nah, pada akhirnya sampai akhir tuh total ada 361. Nah, jadi dari keseluruhan tuh yang ikutin online online job fair nggak semuanya ya. Nah, kalau batch 1 kemarin ada 19 perusahaan mitra yang ikutan di online job fair dengan total loker yang dibuka lebih dari 100 loker. Nah, ini dari online job fair, ini datanya adalah data pasca pelaksanaan online job fair ya. Jadi di November langsung kita data. Nah, kalau sekarang sedang ada sensus lagi, update-nya saya rasa meningkat ya. Tapi secara review itu ada 61 yang mendapatkan pekerjaan di bidang IT. Ini waktu kemarin. Terus 24 yang mendapatkan pekerjaan bidang non-IT. Terus ada 24 yang mendapatkan freelance project. Lalu 23 memang terpilih di intensif program. 6 bulan ya, yang sekarang sedang menuju akhir ya untuk yang yang JCC batch 1. Cuman untuk yang batch kedua memang tidak langsung ya, ada intensif 6 bulan. Nanti ada pengumuman info lebih lanjut. Nah, jadi ini kemarin ya, November langsung ada berarti sekitar tuh kayak 100-an orang yang dapat kerja baik IT, non IT maupun freelance, dan ditambah 23 yang memang ikutin fase intensif. Nah, kami berharap di yang JCC batch kedua ini dari 870 yang berakhir sampai akhir bisa lebih banyak, dan yang diserap kerja bisa lebih banyak. Kita berharap kalau bisa semuanya, syukur-syukur bisa semuanya. Dan pekerjaan IT kan bisa ada yang remote, misal teman-teman masih ada yang nggak bisa, masih ada tinggal tugas akhir, pingin sambil kerja bisa juga kan remote, atau misal sambil freelance. Tapi harapannya terimplementasikanlah ilmu-ilmu apa yang teman-teman dapatkan. Terakhir kalau saya ingin sedikit spoiler, dari hasil sensus itu ada 3 orang dari batch 1 yang saya lihat kok penghasilannya lumayan signifikan ya, saya lihat ya. Paling tinggi itu sampai saat ini ya hasil sensus, karena belum semuanya mengisi, ada yang nominalnya sampai 15 juta rupiah per bulan. Ada yang mendapatkan freelance dapat 15 juta juga. Jadi luar biasa, menurut saya sebuah apresiasi ya, untuk ya semoga teman-teman juga bisa sampai ke arah sana. Tentu bukan berarti yang ikut bootcamp ini serta-merta akan seperti itu ya, tentu tidak, tentu butuh perjuangan ya, pasti butuh perjuangan. Jadi yang bertanggung jawab atau yang ibaratnya yang bisa mewujudkan itu ya teman-teman sendiri. Kita berharap teman-teman bisa memaksimalkan kesempatan ini dengan semaksimal mungkin. Kemarin ada sekitar tiga orang yang mendapatkan gaji di atas 10 juta ya. 15, terus selanjutnya saya lupa 13,5 atau berapa, sama ada yang 10 juta. Nah, jadi saya berharap teman-teman semua bisa ada di titik itu atau bahkan lebih dari itu. Nah, ini sedikit, lalu lanjutannya adalah deskripsi acara ya. Ini adalah online job fair seperti apa sih teman-teman? Mungkin yang batch 1 mungkin udah pernah lihat ya, atau ada gambarannya. Nah, ini online job fair ya. Kalau kemarin di batch 1 tuh gambarannya sini, nanti kita ada pakai virtual room ya, 3D. Nanti teman-teman bisa masuk ke sana. Di sana ada bilik-bilik ya. Nah, bilik-bilik ini adalah bilik-bilik masing-masing perusahaan. Kemarin ada 19, maka ada 19 bilik. Ada 19 bilik, nanti teman-teman bisa keliling mendapatkan informasi di sana, nanti bisa daftar. Nah, di sini jadi mata acaranya ada virtual expo, ada online submission untuk mendaftar di perusahaan, ada sharing session perusahaan, nanti ada jadwalnya untuk mendengarkan nih di JDS kayak gimana sih, di Disdik gimana sih, di perusahaan swasta A gimana sih, B gimana sih, lalu ada talk show juga ya. Nah, syarat untuk bisa ikut ini adalah teman-teman mengerjakan minimal 1 challenge dari fase challenge sama fase persiapan kerja. Jadi dari tanggal 4 sampai 12 April besok teman-teman mengerjakan minimal 1 ya, untuk bisa dapat tiket bisa mengikuti online job fair ini. Nah, challenge-nya apa aja? Insya Allah akan kita umumkan di hari Senin. Jadi seperti yang kemarin kita umumkan ya, kan selain yang sekarang fase JCC expert sharing-nya nih dari Kang Novi Bayu ya, insya Allah akan menyampaikan tentang freelance job opportunities, terutama banyak berkaitan dengan digital marketing ya. Nah, nanti di luar itu teman-teman nanti akan dapat juga di hari Senin, terutama untuk yang coding ya, itu bagaimana sih bidding freelance ya di website yang disediakan, terutama mungkin untuk coding ya. Nah, pada saat hari Senin itu juga insya Allah akan kita umumkan challenge apa aja yang akan teman-teman kerjakan selama 8 hari ke depan.
Nah, mungkin itu sedikit pengumumannya, semoga bisa jadi gambaran dan penyemangat ya untuk kita bisa memaksimalkan waktu yang ada. Baik, di sini alhamdulillah sudah hadir nih narasumber kita yang sangat luar biasa. Namanya Kang Novi Bayu ya. Saya izin undang untuk ada di depan. Halo, Assalamualaikum Kang Bayu. Halo, Waalaikumsalam. Oke, Apa sehat Kang kabarnya, Bayu? Mas Lutfi? Alhamdulillah baik, Mas. Kalau saya lihat Mas Bayu ya, itu kalau saya lihat di YouTube ya, teman-teman nanti bisa di-search di YouTube banyak insya Allah Kang Bayu ini ya, Commerce gitu ya, Commerce. Beliau tinggal di Purbalingga. Kalau saya boleh sedikit ini Kang memperkenalkan diri, saya aslinya di Banjarnegara, Kang. Jadi kita tetanggaan sebenarnya ya, Ya. Purbalingga. Kali kesini aja ya. Ya. Siap, siap, Kang. Saya kalau ke Purwokerto suka lewat, Kang. Saya dulu SMA-nya di SMA 2 Purwokerto. Lalu kuliah di Bandung, sekarang kerja di Bandung tapi remote, sekarang lagi di Banjarnegara. Oh iya. Baik. Base-nya Insya Allah, apa background-nya? kalau saya meteorologi, Kang. Sekarang engineer atau apa Kalau gitu? saat sekarang saya bekerja di Sunbercode, Kang. Sunbercode memang ini ya pelatihan untuk bootcamp. Cuma saya bagian ini sih analisis namanya customer-nya lah, CSM-nya. Oke. CMS-nya. Oke, baik. Nah, selanjutnya nih Kang Teteh, jadi insya Allah hari ini kita akan bahas tentang freelance job opportunities. Nah, kita telah kehadiran tamu yang luar biasa ya. Beliau nama lengkapnya adalah Kang Novi Bayu Darmawan, atau biasa teman-teman bisa panggilnya Kang Bayu ya. Kalau teman-teman Jawa Barat boleh panggil Kang Bayu, atau di Jawa biasanya nyebutnya Mas ya, Mas Bayu seperti itu. Nah, beliau adalah seorang founder dan juga CEO dari Commerce ya. Nyebutnya Commerce atau Commerce Kang? Commerce. Commerce ya, Commerce. Oke, dari Commerce ya, founder dan juga CEO Commerce. Kalau teman-teman mengikuti mungkin berita atau sepak terjang beliau menginisiasi ini pada saat bahkan sejak kalau tidak salah dapat kuliah di STAN ya Kang ya, beasiswa di STAN. Iya. Terus di mana di STAN kan nanti harapannya jadi PNS ya. Tapi beliau senantiasa senang nih dengan dunia digital marketing sambil ngerjain itu, terus ternyata bisa memberdayakan daerah masyarakat di daerah, dan akhirnya memutuskan untuk keluar nih dan bisa fokus ke membangun pertama ada kampung marketer. Nah, setelah itu sekarang menjadi commerce gitu ya, dan lain sebagainya. Dan saya rasa dapat banyak banget penghargaan. Salah duanya mungkin yang ada di poster yang teman-teman pernah lihat ya, top inovator di World Economic Forum di tahun 2021, mendapatkan UKM Awards 2020 ya dari Kementerian Koperasi dan UMKM RI, dan banyak penghargaan-penghargaan lainnya. Insya Allah hari ini kita akan coba mendapatkan banyak inspirasi dari Kang Bayu. Baik, langsung saja saya persilahkan kepada Kang Bayu waktu dan tempat. Angga, Kang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Salam sejahtera. Ya, salam sejahtera untuk kita semua ya. Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang hari ini sudah memulai. Adapun bagi teman-teman yang besok baru memulai, ya keep strong ya untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Oke, terima kasih Kang Lutfi udah menyempatkan tempat dan waktunya ya. Sebelumnya kalau dengan rekan-rekan dari Jabar Digital Service gitu ya, kan ini parent company-nya JDS ya Kang, betul ya? Betul Kang, betul. Aku udah pernah beberapa kali Zoom sih dengan teman-teman dari JDS kayak gitu, dan alhamdulillah diberikan kesempatan ya buat sharing-sharing dengan teman-teman anak-anak muda nih, saya lihat ya, anak-anak milenial yang mengikuti bootcamp digital marketing, betul ya? Bootcamp digital marketing dari Jabar Coding Camp seperti itu. Nah, saya kepingin tahu dulu learning path teman-teman itu dari awal belajar apa, terus kok tiba-tiba sekarang kepingin diskusi gitu tentang digital marketing, itu gimana? Mas Kemal nih, coba sharing-sharing dong sejak awal mengikuti Jabar Coding Camp, terus sampai sekarang belajar apa aja. Saya biar tahu ekspektasi teman-teman gitu. Kemal, Adiatna, monggo unmute, bro. Kalau soal belajar sih apa ya? Ya straightforward gitu kan, nggak aneh-aneh. Saya belajar Flutter, mungkin karena dulu pernah belajar web, saya belajar
bikin API juga kan buat backend di VPS atau web hosting. Ya. Itu sih. Nah, harapannya Kemal sekarang diskusi tentang digital marketing nanti kontribusinya di sisi mananya, Mas? Oh, buat tahu pasar aja sih. Soalnya Oh, kan saya ya. benar-benar blank gitu soal apa market. Pernah beberapa kali interview apa di bidang marketing pun gak pernah lolos. Oke. Nah, kalau tadi dibilang beberapa kali interview di bidang marketing nggak pernah lolos, berarti yang ada di roadmap-nya Kemal ke depan emang lebih condong kemana? Lebih condong ke berkarir di bidang engineer, as a engineer murni, atau mungkin malah jadi founder ya, udah bikin produk dengan engineering yang dimiliki, terus kepingin belajar juga pemasaran, jadi bisa memasarkan produk yang dibuat, atau malah pindah full ke digital marketing. Roadmap-nya gimana nih? Aku pengen tahu dari teman-teman. Kalau roadmap saya sih sebenarnya sekedar apa ya, ingin jadi engineering. Cuma kan engineering juga harus tahu apa ya punya roadmap untuk programmingnya sendiri gitu, apa yang harus dipelajari Ya, dan apa yang harus dia kuasai gitu kan untuk ya. ke depannya. Nah, kalau misalkan kita ternyata salah jalan, ternyata malah ngambil jalan buntu, misalkan misalkan jalan yang kita ambil ini ke depannya cuman bakal sampai tingkat 2 gitu, sementara jalan yang satu lagi bisa sampai tingkat 30. Ya. Nah, itu kan salah jalan. Kalau kita nggak tahu pasar, ya udah paling harus ngulang lagi nanti ke Ya, jalan ya, yang ya. lain. Ya. Oke. Menarik ya. Thank you ya, Kemal ya. Aku pengen denger pendapat yang lain dong. Barangkali ada perspektif lain ya dari ini nih yang lagi sibuk ngurusin Laravel nih, Mas Muhammad R siapa nih? Namanya nggak kelihatan. Nah, iya kamu. Ah, ya. Ya monggo, speak up bro. Iya, yang tunjuk tangan tadi. Iya. Gimana Kang? Punten. Pertanyaannya masih sama sih kayak Kemal. Ini kan diskusi digital marketing. Nah, menurutmu tuh goal dari diskusi ini tuh apa gitu? Sedangkan kamu kan memang di back end ya. Kalau aku lihat ya, Laravel kan back end ya. Ya, Ya, itu gimana tuh? Nah, monggo. kalau diskusi dari digital marketing sebenarnya saya nggak terlalu ini ya. Kalau terkait di Gimar ini gimana outputnya. Cuma yang pasti kalau memang apa yang saya inginkan dari digital marketing ya gimana saya bisa dapat gimana sih saya itu bisa dapat customer itu lebih cepat dan lebih lebih cepat dan lebih menguntungkan bagi saya. Nah, kalau sebenarnya di Jawa Barat Coding Camp ini kan saya yang pelajari itu fokusnya di Laravel gitu. Punten. Iya begitu. Artinya gambaranmu tuh kedepannya gimana? Kepengen jadi engineer murni di backend dulu atau langsung bikin inisiasi inovasi startup kayak gitu atau gimana bro? Kalau apa yang ingin saya kejar paling dekat memang yang pastinya saya pengen jadi dulu ya. Jadi ibaratnya saya punya mastery di bidang tertentu. Kalau di sini Oke. otomatis ya saya pengen jadi Spesialis ya. Ya Laravel engineer gitu ya. Ya. Kedepannya entah itu startup atau gimana, ya yang pasti saya juga perlu jalan untuk saya itu cari rekan untuk bikin startup. Cuma emang kalau yang saya bayangkan sekarang, apa yang akan saya lakukan itu lebih ke cari kerja dulu, Kang. Oh, cari kerja. Gampang mah itu ya, cari kerja ya. Nah, ini bagian dari marketing juga kan, memarketingkan diri sendiri gitu ya. Oke, thank you. Aku udah ada gambarannya sih Kang Lutfi sekarang. Oke ya, teman-teman. Jadi di sini basically kebanyakan itu memang lagi fokus belajar engineering ya. For your information, di commerce juga ada tech division ya. Di dalamnya juga ada engineering, ada back end, ada front end, ada web, ada mobile. Kita pakai native ya kalau mobile. Terus kalau web kebanyakan di sini masih pakai Laravel juga. Terus ada Vue.js juga kayak gitu. Ini almost di sini anak-anak muda Jawa Barat ya Kang Lutfi ya.
Ya, Kang, Jawa Barat Kang mayoritas. keren banget lah ya. Saya acungi jempol lah. Kalau masalah kerjaan teman-teman engineering itu wah gampang ya. Bukan teman-teman yang nyari, itu nanti tech company yang pada nyari ke teman-teman. Asal ada catatannya gitu ya. Nanti aku kasih trik-triknya. Karena kan aku berbicara sebagai perspektif founders kan. Founders ataupun CEO gitu. Jadi ketika aku nyari engineers ya seperti nantilah yang akan aku jelasin. Jadi dari sudut teman-teman pencari kerja itu harus kayak gimana biar stand out ya, tampil ibaratnya kayak bergoyang-goyang di hadapan seseorang untuk menggoda tech company kayak gitu ya. Jadi ibaratnya seperti itu. First of all ya, pertama-tama karena memang diskusi kita tentang marketing, aku mengawali dulu dari konsep marketing untuk diri teman-teman sendirilah gitu. Kita belum berbicara digital marketing untuk pengembangan development produk dari teman-teman. Tapi kita coba menelusuri aspek marketing untuk diri sendiri, alias target dari teman-teman untuk mendapatkan pekerjaan kayak gitu. Next, nanti kita boleh bicara marketing untuk produk teman-teman. Ibaratnya teman-teman kepengen jadi founder dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, terkait dengan memarketingkan diri sendiri teman-teman, kalau zaman sekarang itu gampang ya. Fakta menunjukkan bahwa di Indonesia itu masih terjadi gap. Ya, di Indonesia masih terjadi gap ataupun kesenjangan di mana perusahaan teknologi di Indonesia itu sangat terbatas untuk mencari talent-talent yang bagus dari talenta-talenta muda yang tersedia. Namun di sisi lain sebenarnya tingkat pengangguran sangatlah banyak. Setuju nggak ya Kang Lutfi ya? Nah, tapi kenapa? Di sisi lain itu pengangguran banyak, di sisi lain juga sebenarnya tech company juga kekurangan mencari talent yang bagus kayak gitu. Disitulah sebenarnya peran dari seperti kayak Jabar Coding Camp dan lain sebagainya, bootcamp-bootcamp di luar sana untuk mengurangi gap tersebut. Karena kalau kita hanya bergantung kepada pendidikan formal, ya itu bukan jawabannya. Teman-teman tahu sendiri kan, untuk revisi kurikulum itu kan harus naik ke bawah, itu ke atas, ke kementerian turun lagi kayak gitu. Naik turun itu udah berubah lagi tuh teknologi di luar sana atau kebutuhan perusahaan kayak gitu kan ya. Artinya kita dari program-program lain di luar pendidikan formal kita harus ikut bergerak dan teman-teman juga di sini juga harus terus bergerak. Artinya untuk mendapatkan pekerjaan itu nggak harus nunggu lulus kayak gitu ya, entah lulus SMA, entah lulus wisuda dan lain sebagainya. Di sini pun ada yang engineer masih SMA, part time di sini itu juga ada juga kayak gitu ya. Jadi teman-teman untuk meraih kesuksesan, meraih di bidang karir itu juga perlu diperhatikan motivasinya ya. Manfaatkan waktu dengan baik. Karena basically rumus di engineer itu sederhana sih teman-teman. The more you practice, the more you can add or improve your portfolio kayak gitu ya. Artinya kalau teman-teman tuh bengong sehari-hari, bingung mau ngelakuin apa, simpelnya kalau belum pede deal-dealan melalui freelance dengan klien seperti itu, simpelnya teman-teman manfaatin API yang public kayak gitu ya untuk teman-teman coding sendiri. Lalu hasil kreasinya misalkan diupload di Play Store ataupun diunggah kayak gitu ya di web ya, ada kayak Vercel dan lain sebagainya. Teman-teman paham juga kan ya? Artinya hal-hal seperti itu produk-produknya ya teman-teman cantumkan di portfolio teman-teman kayak gitu ya. Portfolio siapin PDF, create akun LinkedIn. Di sini ada yang belum punya akun LinkedIn? Di sini yang belum punya akun LinkedIn tunjuk tangan. Yang bingung nyari kerjaan tapi nggak punya juga akun LinkedIn. Punya semua ya? Sudah ada di salah satu materi ya, Kang Lutfi ya? Nanti hari Senin Kang. Selasa Kang. Iya, jadi itu penting banget sih. Belum punya, udah ada tapi kosong lah. Katanya kepengen nyari kerjaan, tapi akun LinkedIn aja nggak punya. Aku jelasin ya pentingnya ya. Kayak gini teman-teman. Aku nanti akan screenshot. Jadi kita mau bahas marketing, bingung isinya. Aduh, gampang banget, Ella gitu ya. Aku mau ngejelasin dulu dari sisi aku ya, founders company ketika nyari talent ataupun kandidat karyawan di bidang engineer tuh kayak gimana. Terus teman-teman memarketingkan diri sendiri tuh harus gimana. Sebentar, aku mau buka ini dulu. Oke.
Aku ke Beranda dulu ya. Aku izin share screen ya, Kang Lutfi ya. Maka Kang. Oke, teman-teman sekalian, ini adalah akun LinkedIn. Bagi teman-teman yang belum tahu LinkedIn itu apa, LinkedIn itu sebenarnya sosial media untuk profesional, kayak gitu ya. Jadi Facebook-nya orang-orang profesional, Facebook-nya orang-orang yang berkiprah di dunia karir, itu LinkedIn, kayak gitu. Pemanfaatannya apa? Banyak sih. Pertama, tentu networking ya, menjalin relasi seperti itu. Contoh misalkan kayak aku memang nggak nyari kerjaan kan, karena aku di sini memang nge-lead company kayak gitu. Tapi apa sih manfaat LinkedIn bagi aku? Lah aku sebagai company kan kepingin nyari talent kayak teman-teman nih. Misalkan aku pengen nyari engineer, ya berarti aku bisa memanfaatkan LinkedIn untuk nyari talent ataupun karyawan kayak gitu. Terus apalagi manfaat yang lain? Banyak. Misalkan aku biasanya update status tentang pencapaian commerce seperti itu kayak gitu ya. Biasanya aku update status itu aku juga nggak networking dengan orang-orang lokal aja kayak gitu. Kenapa sih aku kadang update status itu misalkan ya pakai bahasa Inggris, sementara aku juga nggak jago-jago amat bahasa Inggris kayak gitu ya Kang Lutfi ya. Tapi sebenarnya apa sih motivasi ataupun hikmah di dalamnya kayak gitu. Nah di situ aku tuh networknya udah sampai ke global kayak gitu teman-teman, sampai ke luar negeri kayak gitu. Jadi dengan update status seperti itu bisa dibaca oleh orang-orang global karena kita menggunakan bahasa global, maka bahasa Inggris itu adalah hal yang penting. Betul ya Kang Lutfi ya? Jadi di situ misalkan nih ada kayak pihak ketiga tuh yang kepengen kerjasama, berkolaborasi, atau bahkan invest di perusahaan kita. Itu oke banget loh untuk kita maksimalin. Biasanya kalau habis update pencapaian kayak gini, oh nih baru 3 minggu launching tuh udah 1000 user kayak gitu ya. Nanti biasanya ada yang japri tuh. Intinya ya bahasa Indonesia, biasanya bahasa Inggris sih. Ada yang japri, ada yang message, oh Mas Novi salam kenal, yuk kapan yuk kita ngobrol lewat Zoom, kayak saya ada tertarik nih untuk invest dan lain sebagainya gitu. Kayak gitu. Jadi apa namanya ya, pemanfaatannya banyak banget kayak gitu ya. Itu tadi untuk networking dengan pihak-pihak tertentu yang menurut kita penting kayak gitu ya. Kalau buat teman-teman berarti di situ networkingnya itu malah dengan kalau misalkan motivasinya untuk nyari kerja ya kayak gitu ya, itu malah dengan talent recruiter-nya company-company besar kayak gitu loh. Ya contoh ya misalkan kayak gini, aduh aku pengen nyari kerjaan di bidang engineer, aku harus networking dengan siapa aja ya biar sehari semalam itu langsung dapat gitu. Misalkan kayak gitu ya. Ibaratnya kayak gini, teman-teman itu cara marketingnya itu di sini biasanya kan orang-orang yang merekrut itu dia gelarnya talent acquisition ataupun HR dan lain sebagainya. Ya, ini bisa cari kayak gini, terus orang ya, artinya yang munculkan orang aja. Terus dia lokasinya di Indonesia kayak gitu ya. Nah, tinggal teman-teman nyari perusahaan yang teman-teman bidik aja. Ini ada 63.000 loh yang kerja di apa namanya? Yang kerjanya nyari orang kayak teman-teman nih gitu ya. Ya nih ada talent acquisition-nya Lazada dan lain sebagainya kayak gitu. Biasanya mereka tuh update status loh, update status apa? Loker kayak gitu loh. Dan kalau startup besar ya biasanya lokernya ya tentang teknologi kebanyakan nih gitu. Jadi kalau teman-teman follow mereka ya keep stay update kayak gitu. Itu cara pertama teman-teman pemanfaatan networking untuk itu kayak gitu ya. Terus yang kedua kalau teman-teman apa namanya update profilnya itu pakai badge open to work itu akan mudah dikenali kayak gitu. Mudah dikenali dan apa ya dari perusahaan atau dari company pun tahu gitu bahwa teman-teman itu lagi butuh kerjaan kayak gitu. Itu teknik memarketingkan diri sendiri kayak gitu. Kan kadang kalau kita nggak ada badge-nya kosongan ya, misalkan kosongan di sini. Ini ini contohnya salah satu engineer di tempatku. Ini contoh aja ya. Nah ini kan dia ada itunya nih, ada short bio kayak gitu. Ya teman-teman kompetensinya apa taruh di situ. Ya contohnya tadi Muhammad Ridwan ya, kan Laravel ya. Nah di situ misalkan ya PHP developer, menekuni itu, passionate about itu dan lain sebagainya kayak gitu. Ya terus kalau kosongan gimana? Tadi kayak pertanyaannya bingung kosong ya itu teknik marketing.
Kalau kosong kan seolah-olah teman-teman mau jual diri. Tapi apa yang dijual karena kosong kayak gitu. Ya nggak? Kan kayak gitu. Artinya kalau teknik marketing ke diri sendiri, artinya kita paham apa yang kita jual kayak gitu. Kita nyarinya posisi misalkan back end. Ya udah, teman-teman cantumin aja semua hal-hal yang kaitannya sama back end. Misalkan ya, sertifikasi gitu, sertifikasi nih keahlian cantumin semua di sini ya. Tadi misalkan ada Laravel lah, Golang, Node.js dan lain sebagainya, cantumin semua di sini. Teman-teman minatnya bisa ke-track di sini. Wah, ini anak memang minat, kayak tahu hal-hal kayak gitulah. Ada GitHub, GitLab dan lain sebagainya. Oh, ini kayaknya tanda-tanda orang ini memang niat nih, kayak gitu kan ya. Nah, terus sertifikasi kayak gitu ya. Pendidikannya, barangkali teman-teman di SMA-nya IT ataupun kuliahnya juga di IT juga kayak gitu. Terus kalau misalkan ada magang kayak gitu ya, ada magang di mana yang kaitannya sama engineer gitu. Kalau nggak ada kaitannya sama engineer, misalkan ya magang jadi marketing, terus pernah kerja jadi sales, terus ikut Jabar Coding Camp, di situ kok pengen kerja jadi engineer. Ini talent recruiter-nya nanti bingung juga kayak gitu. Mending teman-teman fokus aja, kalau mau jadi engineer ya udah di situ cukup sertain aja jadi yang kaitannya sama engineer. Misalkan belajar di Udemy, belajar di Codepolitan, belajar di decoding kayak gitu kan, belajar di Hacktiv8 dan lain sebagainya lah kayak gitu ya. Nah teman-teman bisa hiasi itu semua kayak gitu. Nah sampai sini nggak ada bingung kan cara ngisinya kan? Artinya kalau misalkan teman-teman itu masih kosong atau masih satu, ya itu harga diri teman-teman sekarang segitu gitu. Caranya gimana ningkatin harga diri itu? Banyak hal, mulai dari yang nggak ada risiko sampai ada risiko. Ada risiko itu apa? Ya teman-teman di situ nyari portofolio sekaligus nyari uang. Contohnya misalkan kayak gini, teman-teman punya kakak kelas, gitu kan ya, yang lagi kuliah, yang lagi garap skripsi. Nah biasanya itu di situ ada tugas yang di situ bikin apps. Gak apa-apa teman-teman portofolio nawarin gratis atau bayar berapa lah kayak gitu kak, kakak-kakak sini bayar berapa kayak gitu kan. Gak apa-apa, itu kan di situ kan teman-teman dapat project, dapat bayaran juga walaupun mungkin gak seberapa. Tapi kan itu low risk. Dibanding teman-teman misalkan ngeiyain sebuah project itu di platform profesional kayak gitu ya. Dan di situ tanggung jawabnya besar, malah nanti citra teman-teman juga menurun. Kalau hasil reviewnya itu jelek. Misalkan ya, mereka udah bisa nge-review kayak clean code dan lain sebagainya. Aduh, kapok nih di coding sama si Ridwan kayak gitu kan. Yang codingnya ancur-ancuran kayak gitu kan, nggak pakai lagi, reviewnya buruk kayak gitu. Nah, kalau teman-teman masih takut hal yang kayak gitu, teman-teman naik levelnya pelan-pelan gitu. Ngerjain project teman, bantu bapak bikinin website bengkel, contohnya kayak gitu kan ya. Nah, itu cantumin semua kayak gitu kan. Kan di situ rada keren ya. Building building otomotif website gitu. Padahal itu websitenya bapak kayak gitu ya. Dan lain sebagainya kayak gitu ya. Jadi pertama itu ya hal-hal yang teman-teman bisa maksimalkan. Kemudian section berikutnya di kolom pekerjaan ya teman-teman. Artinya teman-teman bisa nyari pekerjaan di sini ya. Kalau pekerjaan misalkan di sini ya back end kayak gini ya. Back end developer, terus ini Indonesia cari gitu kan ya. Ini banyak banget serius kayak gitu. Banyak banget kayak gitu. Tapi kalau lagi-lagi kalau waduh kayaknya kalau ngelamar bakal nggak diterima deh kayak gitu ya. Karena aku masih gini-gini, apalagi nanti tes coding diketawain, kompetensiku masih seperti ini dan lain sebagainya. Jangan khawatir teman-teman. Ya, kalau ragu seperti itu, teman-teman jalani internship dulu, magang 2 bulan, 3 bulan. Dari situ teman-teman bisa belajar dari senior, kayak gitu. Itu teknik memarketingkan diri yang bagus. Menambah portofolio teman-teman, kayak gitu. Semakin portofolionya banyak, semakin juga dilirik. Seperti itu ya. Nah, di sini sebenarnya bisa juga difilter seperti itu nih, ya. Klik magang, teman-teman ya. Ada juga tuh. Ya. Nih. Ada stealth startup. Ada yang paham nggak stealth startup itu apa? Nggak pada paham ya ini istilah nih. Kang Lutfi juga nggak paham kayaknya stealth startup.
Stealth startup itu biasanya itu dia itu founder, tapi masih dalam masa inkubasi, dia mau menciptakan sesuatu, tapi itu masih dirahasiakan tuh. Dan dia butuh tim tuh, kayak gitu. Nah kalau teman-teman bantu-bantu internship di situ, ya oke juga kayak gitu, nggak masalah juga kayak gitu, ya. Asalkan teman-teman di situ transparan. Bapak di sini saya kepengen niat mengasah diri sendiri, saya kepengen belajar. Tolong saya disupport dan saya minta maaf nanti misalkan ketika ada sesuatu yang kurang sempurna. Gak apa-apa, secara transparan aja. Jangan jadi orang yang sok kayak gitu ya. Dibilangnya, oh ya Pak, saya tuh 3 tahun menguasai React. Nih, saya udah pakai, tapi ketika di challenge aja ya dengan hal-hal yang itu ngasah logika dan lain sebagainya, teman-teman mental di situ. Nah itu berlaku transparan aja, insya Allah kalau teman-teman juga jujur, transparan, nanti mereka pun akan respect seperti itu ya. Nah kayak gitu teman-teman ya. Aku rasa tadi penjelasan beberapa menit sekilas itu udah langsung padat, teman-teman nonjok biar apa namanya teman-teman enggak bingung lagi ya untuk nyari kerjaan, terutama memarketingkan diri sendiri kayak gitu. Oke, itu menurutku solve bagi teman-teman yang memang niatnya memarketingkan diri sendiri. Oke, kita sharing-sharing ke stage berikutnya. Bagi teman-teman yang niatnya itu ibaratnya jadi founder ataupun entrepreneur kayak gitu ya, itu teman-teman harus pahami ya yang namanya product life cycle. Nih aku ada product life cycle yang memang aku bikin ya di e-commerce seperti ini. Dan kalau di dalam konsep digital marketing ya teman-teman harus pahami juga. Teman-teman di sini SEO engineer adalah product creator, betul nggak? Product creator ataupun orang-orang yang bikin produk itu kayak gitu. Tapi aku rasa sih sebenarnya bukan orang yang bikin produk sih. Kalau di startup besar biasanya malah sebagai ya engineering gitu, alias eksekutor terakhir kayak gitu ya. Sebenarnya yang bikin produk itu bukan teman-teman sih. Tapi kalau teman-teman kayak diri sendiri mau bikin sesuatu itu seolah-olah semua jabatan itu digabungin jadi satu gitu. Jabatan yang di situ tugasnya nyari ide, jabatan di situ yang tugasnya research, jabatan yang di situ bikin coret-coret wireframing, jabatan di situ yang tugasnya bikin desain mentah UI UX, jabatan di situ untuk ngoding teman-teman sendiri, jabatan di situ yang tugasnya ngetes bug, software quality assurance. Jadi satu kalau memang teman-teman as a founder ya berdiri sendiri kayak gitu, berdiri sendiri dari sisi teknologi, terus nyari partner yang jago bisnis kayak gitu. Dia jago bisnis, kita jago teknologi. Ya artinya kalau teknologi itu satu perputaran lingkaran ini yang tidak terpisahkan kayak gitu. Dan teman-teman kan mainnya kan di sini sebenarnya nih, di software development ini kayak gitu ya. Jadi alurnya tuh kayak gimana? Alurnya ini juga penting dari sisi marketing ya. Pertama itu user empathy kayak gitu ya. User empathy itu apa? User empathy itu bagaimana kita bisa berempati ke orang-orang yang mereka kena problem. Nah, ini fundamental produk kreator di mana-mana harus seperti ini. Dan marketing pun harus berlandaskan ini. Kalau teman-teman asal bikin produk, walaupun itu mau di-upload di Play Store ya, buat portofolio aja, itu aplikasi gratisan. Tapi kalau research teman-teman tidak berdasarkan problem, itu sama aja bohong teknik marketingnya, kayak gitu ya. Teman-teman mungkin pernah dengar di IG itu viral banget, ada aplikasi kasir. Nah itu di awalnya tuh iseng-iseng tuh mahasiswa. Tapi tahu nggak teman-teman, upload di Play Store dan digunakan oleh pengguna yang sangat banyak dari seluruh dunia kayak gitu. Kenapa bisa digunakan sampai seluruh dunia? Ya karena itu di situ menu-menunya pakai bahasa Inggris. Nah, itu nyaman dipakai dan lain sebagainya kayak gitu. Dia benar-benar nge-develop dan menyelesaikan problem-problem dari user. Jadi dengan marketing yang tidak terlalu bombastis pun ya itu akan mudah ditemukan di Play Store. Kenapa? Karena banyak yang review dengan review yang bagus. Dikasih deskripsi yang di situ juga bagus kayak gitu ya. Kata kunci nama di Play Store yang bagus juga. Akhirnya ketika orang ngetik dengan kata kunci tertentu, ya di situ muncul kayak gitu. Nah itu pentingnya user empathy. User empathy itu bisa dilakukan dengan berbagai cara sih. Contohnya misalkan tanya ke teman-teman. Teman-teman mau bikin aplikasi yang misalkan di situ ingin menyelesaikan problem
di bidang pertanian, contoh aja kayak gitu ya. Ya maka teman-teman harus dekat-dekat dengan para petani. Bukan ibaratnya sehari semalam di kamar, merenung sendiri dan mengira-ira sendiri. Sesuai dengan insting teman-teman, itu metode yang salah. Artinya itu tidak berlandaskan data kayak gitu ya. Kalau kita baca-baca kayak web kata data, web survei dan lain-lain sebagainya, itu pun kurang matang ya, dalam arti tetap teman-teman harus terlibat. Wah, aku pengen bikin nih aplikasi yang di situ mempertemukan antara pedagang pasar dengan orang-orang yang kepingin beli sayuran. Teman-teman harus rela terjun ke pasar, ngobrol sama mereka, pin problemnya apa. Teman-teman bikin aplikasi yang canggih, ternyata pedagang pasar di situ suruh make, mereka keder, bingung, dan lain sebagainya. Ya kan nggak friendly kayak gitu ya. Misalkan, oh ternyata solvingnya itu bukan dari sisi pedagang pasarnya, tapi misalkan ada agent di situ, anak muda yang dia megang aplikasi, pedagang pasar itu hanya sourcing ataupun vendor sayurannya. Contohnya kayak gitu. Kalau teman-teman berbasis research. Nah, kalau teman-teman udah research problem-problem user apa, teman-teman itu nanti mulai meramu solusi. Solusi tentunya tidak semua solusi kita akan implementasi, betul nggak? Karena teman-teman juga di sini belum punya tim kayak gitu ya. Kalau teman-teman di sini yang mau ngetim silakan kayak gitu ya. Di sini ada back end, ada juga front end, digabungin udah jadi kayak Batman and Robin gitu ya. Tinggal nyari partner UI UX, wah keren tuh. Tinggal nyari tim bisnis, marketing, wah jadi itu unicorn ya. Nah, artinya apa? Ketika kita mendefinisikan solusi itu tidak mutlak, semuanya itu harus dieksekusi. Tapi kita harus kaji secara priority ataupun prioritas. Biasanya apa? Biasanya dari sisi kuantitas yang problem di situ banyak muncul. Di situ misalkan sangat berdampak ke perusahaan. Di situ dipakai oleh banyak orang. Nah, itu biasanya yang kita pakai untuk mendefinisikan solusi agar tidak semua solusi kita eksekusi. Nah, ketika udah mendefinisikan solusi, biasanya ya kita lempar lagi ke user. User, kalau aku ada solusi begini, itu gimana menurut kalian? Kayak gitu, ngebantu nggak sih? Rela nggak kalau kamu tuh bayar 50.000? Oh, maaf ya. Tanpa kayak gini pun kami masih bisa jalan, artinya mungkin solusi kita belum matang dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, kalau teman-teman sudah berhasil meramu solusi itu ya mulai wireframing, mulai coret-coret. Oh ya, kayaknya aku gambarnya mau kayak gini, dan lain sebagainya. Kayak gitu pun kan perlu pendekatan kan? Itu memang orang UX kayak gitu ya. Orang UX kayak gitu kan dia bikin coret-coret, kenapa sih dia menunya di sini, kenapa sih harus kayak gini? Karena ini dipakai untuk petani, karena ini dipakai untuk petambak, karena ini dipakai untuk pedagang yang mana mereka enggak tech savvy kayak gitu kan ya. Mereka enggak keep in touch dengan sebuah teknologi kayak gitu, maka harus sederhana gitu. Itu adalah fundamental marketing menurutku. Orang marketing pun kalau ngobrol dengan orang produk ataupun orang teknologi, itu ngebicarinya ini. Salah menurutku kalau misalkan ini ada madu ya, ini ada madu. Orang marketing itu cuma liatin doang. Oh ya ini madu, oke aku jualin ya. Menurutku salah kalau kayak gitu. Dia harus berbicara dengan kreatornya. Nah kalau di startup kreatornya siapa? Ya orang produk. Karena mereka yang research apa problem di lapangan, apa value atau nilai atau solusi yang dia tawarkan. Dia harus ngobrol. Bro, aku ngobrol dulu. Madu ini sebenarnya kamu tuh kepengen mengatasi orang-orang yang kayak gimana sih? Oh ya bro, aku tuh bikin madu kayak gini, targetku itu kepada kalangan bapak-bapak. Karena ini namanya madu kelanceng untuk kejantanan pasutri kayak gitu ya. Artinya kan itu problems, solutions kayak gitu ya. Maka orang marketing tahu, oh kayak gitu. Aku udah tahu nih berarti value-nya kayak gitu ya, target marketnya kayak gitu. Maka dia harus meramu pendekatan marketing yang seperti apa agar tertarget kayak gitu. Karena kalau kita cuma berbicara madu itu kan general, tapi kalau kita berbicara problem, solution ternyata ada madu yang sejenis seperti itu. Nah, itu ya siklusnya. Intinya menggali problem, mendefinisikan solusi, bikin coret-coret, ya. Kemudian di situ ngedesain dan lain sebagainya baru di bagian teman-teman engineering kayak gitu. Itu Kang Lutfi ya. Jadi sekilas aja tadi sharing-sharing dari aku bagaimana tentang memarketingin diri dan memarketingin produk-produk yang teman-teman nanti mungkin barangkali ada yang mau ngedevelop produk kayak gitu ya. Next, waktu yang ada sisanya kita bisa pakai buat tanya jawab kayak gitu. Silakan Kang Lutfi di lead ya. Oke, Thank you. siap Kang, terima kasih banyak.
Atur nuhun pisan kepada Kang Bayu ya atau Mas Bayu. Nah, sebelum saya lempar ke audiens nih Kang, jadi memang GCC batch kedua ini memang mayoritas ada dari engineer nih. Ada back end, front end maupun ada mobile ya. Tapi dari ke-8 kelas ini memang ada satu kelas yang memang khusus untuk digital marketing. Jadi memang dibeda-bedakan Kang. Fokusnya beda-beda. Nah, salah satunya ada digital marketing. Nah, insya Allah nanti di pekan depan tuh mereka akan dikasih challenge nih. Challenge-nya ada yang ngerjain challenge perusahaan, ada yang challenge coding gitu ya. Ada freelance coding dan sebagainya. Termasuk yang digital marketing juga akan kita kasih challenge nih untuk bisa mengerjakan ibarat kata freelance-nya seorang digital marketing lah gitu. Nah, di sini karena biasanya juga expert sharing-nya kebanyakan ini kan bahasnya tentang coding gitu ya. Nah, ini sekarang porsinya kita ingin coba sedikit lebihkan juga ke digital marketing. Boleh nggak Kang diceritakan tentang kesempatan freelance untuk digital marketing dulu Kang? Oke. Sorry ya. Tadi aku research di sini 2 orang bilang kayak gitu. Ternyata semuanya kayak gitu. Ternyata ada yang enggak ya. Sorry Ya, teman-teman golongan digital marketing, sorry ya kayak gitu. Tapi tadi itu kok fundamental produknya yang produk life cycle itu tuh kepake ya. Jangan nanti cuma teman-teman kan pasti diajarin mungkin ngiklan lah. Google Ads, Facebook Ads dan lain sebagainya. Jangan mentahan seperti itu. Jangan mentahan misalkan teman-teman bisa spending angka berapa juta untuk campaign iklan dan lain sebagainya. Balik ke fundamental tadi, problem, solution dan lain sebagainya. Adapun ketika nanti teman-teman kesempatan untuk freelance, saranku kayak tadi juga, kayak gitu ya. Kayak tadi juga. Dalam arti kayak gimana? Dalam arti untuk digital marketing itu biasanya gamblingnya malah lebih tinggi Kang Lutfi. Kenapa aku bilang gamblingnya lebih tinggi? Biasanya di digital marketing, terutama ada jabatan khusus ya, namanya itu biasanya performance marketing kayak gitu, atau performance specialist. Teman-teman bisa cari di sini. Performance, marketing, oke. Ini istilah lain teman-teman, tapi kalau performance marketing itu jabatan di digital marketing yang fokusnya itu untuk paid traffic. Tahu paid traffic teman-teman? Kang Lutfi udah ada materi itu kali ya. Paid traffic itu traffic berbayar, kayak Facebook Ads, Google Ads dan lain sebagainya. Dia itu ngurusi ads, ngurusi publish campaign dan lain sebagainya. Nah, artinya sebenarnya di digital marketing itu ada cabangnya juga sih. Ada digital marketing yang di situ fokus ke meramu campaign-nya. Ada digital marketing, kalau aku nyebutnya ini advertiser sih. Orang yang ngiklan kayak gitu ya. Tapi banyak yang nyebut performance. Karena di situ kenapa dinamakan performance? Karena biasanya dari company itu ngasih budget, ngasih uang, terus dia itu ada KPI untuk nge-convert itu jadi performance. Tergantung performance tiap perusahaan itu apa. Contohnya performance dari sisi traffic website, performance dari sisi leads atau prospek yang masuk ke tim sales dan lain sebagainya, ya. Maka kenapa aku bilang gambling ataupun challenging kayak gitu ya? Karena di situ kalau di digital marketing itu teman-teman juga butuh jam terbang. Seriously teman-teman butuh jam terbang. Kalau semakin teman-teman di sini jam terbangnya gede, semakin teman-teman akan mudah dilirik, semakin company di luar sana trust, kayak gitu ya. Nah, caranya kayak gimana? Sama, menurutku teman-teman tak pagi dulu dari jenis pekerjaan yang di situ intern, kayak gitu ya. Intern ataupun magang, biasanya teman-teman di situ enggak diserahin semua job yang seolah-olah full time. Misalkan nih, anak performance marketing itu handling 80% budget, contohnya teman-teman itu misalkan hanya tes kreatifnya aja. Split test mana gambar yang paling bagus, split test mana video yang bagus. Di situ nggak ada risk, maksudnya ada risk tapi sedikit, kayak gitu ya. Dibanding ketika misalkan teman-teman koar, kayak gitu ya. Aku nggak suka banget nih biasanya ya sama anak-anak yang kayak gini. Ngaku-ngakunya jago digital marketing, tapi lihat portofolionya hanya lulusan bootcamp 3 minggu, kayak gitu Kang Lutfi, ya. Padahal saya udah belajar digital marketing itu sejak 2011. Waktu itu masih single factor aja. Kita jualan kayak gitu ya, phone case, casing HP, produksi Bekasi, aku jual ke pesisir pantai di Amerika. Budgetnya sehari bisa 40 juta Kang Lutfi itu. Itu masih jadi entrepreneur kayak gitu ya. Artinya apa teman-teman? The more you spending the budget in performance marketing, the more experience teman-teman itu bakal teruji. Ya.
Oke, terus kayak gimana, Kang? Ya caranya kalau teman-teman misalkan ada budget, kebetulan teman-teman misalkan ada bapak, ibu, saudara yang jualan, praktekin. Praktekin, nggak apa-apa itu jadiin portofolio. Walaupun kecil. Apalagi nanti balik modal kan? Ya nggak? Challenge-nya kan di situ. Kayak gitu. Ya. Misalkan nih, wah ada saudara, dia jualan rental mobil. Kayak gitu ya. Aku lihat kok nggak laku. Kenapa ya kayak gitu ya? Ya lakuin. Teman-teman udah belajar digital marketing, itu nanti dijadiin portofolio aja, nggak apa-apa. Oh iya, mobil. Mobil itu kan produk kebutuhan. Aku berarti kalau produk kebutuhan, aku fokusnya ke platform-platform yang berbasis needs ataupun berbasis kebutuhan. Platform yang berbasis kebutuhan itu di Google misalkan. Oke, maka aku running campaign Google Ads. Aku nego tuh sama Pak Aliku tuh yang punya rental mobil, Pak. Aku mau iseng-iseng nih. Bapak ada budget 50.000 nggak? Aku mau olah nih 50.000 itu, moga-moga nih ya, ada 5 orang yang kontak Bapak kayak gitu. Olah kan running campaign kayak gitu kan, teman-teman nge-research kata kunci itu rental mobil Purwokerto kayak gitu contohnya ya. Wah, ada orang yang nyari ini, kata kuncinya tahu semua, running campaign Google, alhamdulillah di situ berhasil. Nah, di situ teman-teman kan mulai punya pengalaman di situ, baca matrix, spending segini, jangkauan segini, kayak gitu kan ya, dan lain sebagainya kayak gitu. Itu dijadiin portofolio. Kalau teman-teman hanya lulus bootcamp aja, dan aku nggak tahu, kalau di sini bootcampnya ada spending budget nggak Kang Lutfi? Ada budget yang di testing nggak? Belum, Kang. Nah itu dia, itu challenging-nya di situ teman-teman. Teman-teman harus mengalami itu, ya. Sebelum apply kemana-mana, teman-teman harus nge-apply itu, ya. Karena ibarat kata, teman-teman mau jadi pelatih atlet renang, teman-teman itu cuma dari pinggirnya doang, cawe-cawe, ayo kayak gitu. Enggak, gerakannya kayak gitu. Tapi diri sendiri belum pernah melakukan itu seumur hidup, kayak gitu ya. Jadi kalau ada budget, teman-teman ngiklan diri sendiri, reseller dan lain sebagainya. Barangkali malah cuannya di situ kan nggak serta merta digital marketing as a employee, nggak serta merta seperti itu. Banyak kok di luar sana workshop digital marketing, satu tiketnya itu nyampe jutaan, seriously. Tapi itu bagi siapa? Bagi entrepreneur yang ingin mengasah pemasaran. Tapi biasanya anak-anak muda fresh grade yang kepingin nyari kerjaan, ya digital marketing sebagai job kayak gitu ya Kang Lutfi ya, alias sebagai pekerjaan. Itu cara mainnya beda lagi. Tapi bukan berarti kita cuma paham teori ya. Nanti teman-teman diketawain kayak gitu. Emang tahu dari mana itu? Datanya mana? Kayak gitu kan. Pengalamannya mana loh gitu. Ya. Itu loh artinya ya. Artinya teman-teman di situ harus sering-sering latihan, experience di situ. Kalau nggak punya budget partneran, seperti tadi contohnya Pak, Bapak mau saya bantu nggak kayak gitu. Nggak apa-apa, nggak dibayar. Tapi teman-teman di situ bisa baca matrix kayak gitu ya. Apalagi sekarang makin canggih tuh ya. Platform aja udah pakai machine learning. Bagaimana Facebook sekarang, kalau dulu tuh kita ngiklan di Facebook ya, itu harus kayak tertarget banget ya, segmented kayak gitu. Sekarang enggak. Kita tuh dihimbau tuh ngejangkau semua orang, tapi Facebook itu ada yang namanya pixels, kayak gitu ya, pixel. Yang mana di situ tuh bisa menarget orang-orang yang similar, orang-orang yang mirip dengan orang-orang yang udah pernah convert atau beli kayak gitu ya. Nah, kalau kita nggak pernah melakukan itu, ya sama aja kan, kayak gitu ya. Jadi kalau freelance kayak gitu ya, banyak banget, seriously teman-teman. Website di Indonesia, website freelance itu banyak banget. Tapi kalau masalah digital marketing jangan dicoba-coba, langsung teman-teman jadi freelance digital marketing. Karena taruhannya biasanya prospek, leads, revenue, omset dan lain sebagainya. Dan di situ kalau low performance itu biasanya langsung ada cemoohan dan lain sebagainya. Better teman-teman menapakinya dari sisi tadi internship, partnership, latihan diri sendiri dan lain sebagainya. Ya, di luar sana banyak banget opportunity, banyak banget UMKM yang kesusahan memarketingkannya. Teman-teman bisa masuk ke situ, kayak gitu. Itu dulu, kayak gitu. Mungkin dari saya kayak gitu Kang Lutfi, barangkali ada pencerahan. Ya. Siap, hatur nuhun pisan Kang Bayu. Mungkin di sini sudah ada beberapa pertanyaan ya. Saya mungkin pertama dari Kang Iman Ahmad, nanti terus yang kedua ya mungkin Kang Iman dulu dipersilahkan.
Oke, Kang, ada suaranya? Ada, mangga. Iya, maaf nih nggak pakai kamera sayanya. Ah, ah. Yang pertama saya mungkin ke Kang Bayu ya, mau nanya tentang LinkedIn dulu yang tadi dibahas. Ya. Nah, ini kan saya tuh masih bingung di ngisi kayak portofolio yang mungkin kan teman-teman atau saya sendiri juga pernah mengerjakan project. Tapi saya bingung tuh gimana sih caranya nyantumin apakah di bagian mana pernah nyantumin project tersebut atau eh nggak usah dicantumin kalau misalkan project kayak gitu, atau apakah ada kriteria tertentu yang bisa dicantumin di LinkedIn sebagai portofolio atau gimana? Yang selanjutnya mungkin nggak apa-apa ini lebih dari satu pertanyaan, Kang Satu Lutfi. dulu ya. Tadi Gitu? juga Boleh. jawabannya harus itu. Nanti kalau masih ada waktu kita lanjutin deh. Satu dulu ya. Oh, satu dulu. Oh iya, boleh. Ya, aku Ya. izin langsung jawab ya. Ya, mangga Kang Bayu. Oke, jadi seperti ini sih teman-teman. Aku ingin sharing secara general aja sih. Jadi sah-sah aja menurutku ya. Sah-sah aja di sini kalau misalkan teman-teman nyantumin, misalkan teman-teman kesusahan nyantumin portofolio. Biasanya kan kalau di sini sih cuma kayak gini doang. Ini kan keahlian ya, terus minat, sebentar nyari yang itu, yang ada sertifikasi. Bagas, mana Bagas? Nah, ini teman-teman, proyek di bagian proyek di sini. Nah, ini bisa dikasih link teman-teman ya. Kayak gitu. Jadi teman-teman bisa ditampilkan di bagian proyek ya, project. Terus apalagi teman-teman ada kayak kompetisi ya, biasanya kan ada ini nih hackathon kayak gitu ya. Ikuti, serius. Teman-teman follow IG-nya kayak Telkom ataupun IG kompetisi coding, bootcamp, hackathon dan lain sebagainya. Ikuti. Itu bagus untuk ngasah portofolio. Apalagi ada hadiahnya cuy. Biasanya dapat puluhan juta, ratusan juta kan lumayan tuh bro. Ya nggak? Ya, itu kalau menang tapi ya. Ya nggak apa-apa. Aku sering menang loh dulu tapi ya. Oke. Itu ya. Project bisa ditampilkan di sini. Sah-sah aja. Kalau ini misalkan ya, ini nge-link ke kayak semacam Google Drive yang menjelaskan detail project itu nggak masalah. Nggak masalah. Jadi kamu misalkan per project itu bikin Google Drive. Di situ ngejelasin A sampai Z tuh tentang project itu dan kontribusi teman-teman di situ apa. Itu bisa banget. Linknya tuh taruh di sini kayak gitu ya. Atau ada juga yang kayak gini. Biasanya kalau yang apa sih yang desainer ya, biasanya tuh mereka sering banget upload kayak gini nih. Contohnya si Dika, mana ya Dika? Ini contohnya biasanya diupdate status juga sih teman-teman. Ya. Diupdate status, nih, ya kan? Dia sharing tentang ini portofolionya. Ini nanti connect ke akun Dribbble, kayak gitu ya. Akun Dribbble. Kalau desain kan biasanya Dribbble ya. Kalau yang engineering kan biasanya kayak GitHub, GitLab dan lain sebagainya. Kalau marketing ya bisa di PDF sih, di Google Drive bisa teman-teman ya, kayak gitu. Nih sertifikasinya bisa diupload juga, kayak nomor sertifikasi kan juga bisa diupload ya, contohnya kayak tadi. Kalau ini misalkan di coding kan ini nih ada apa namanya, di menu lisensi and sertifikasi itu bisa ditampilkan kayak gini ya, itu jadi poin plus juga kayak gitu ya. Jangan lupa saling review juga ya teman-teman, yang misalkan satu alumni atau satu company di sini saling mereview, saling merekomendasikan, itu juga ya lumayan bagus ya, walaupun biasanya udah ketebak sih itu yang review temen ya gitu dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau yang review kayak atasan, misalkan teman-teman baru intern ya, baru magang di company apa, bos tolong ya kasih review yang bagus kayak gitu, kasih bintang 5, nggak apa-apa, pakai bahasa yang silakan diatur sendiri kayak gitu, tapi itu poin plus gitu ya. Terus di sini bio-nya
aku saranin sih yang matang ya. Kalau ini kan terlalu sedikit. Yang matang tuh yang beberapa paragraf yang ngejelasin teman-teman kayak gitu. Ya, aku di sini nyusun bio juga sih di sini. Mana bioku ya? Nah, ini panjang ya teman-teman. Tapi kan ada tujuannya gitu. Jadi biar kayak investor ngelihat ataupun apa itu tertarik dan dengan apa yang aku lakuin. Kan beda sama perspektif teman-teman kan. Perspektif teman-teman di sini biar rekrut. Nah, jadi apa? Ya portofolionya, terus passionnya teman-teman di bidang itu dan lain sebagainya. Mungkin kayak gitu, panjang lebar ya ternyata ya. Jawab satu pertanyaan. Ya, Kang. Bisa ada pertanyaan lagi nggak, Kang? Satu aja ya. Oke. Nanti kalau mau sharing-sharing, add LinkedIn-ku. Nggak apa-apa, serius. Aku mau bantu. Message aja, aku LinkedIn-ku ya. Oke, siap. Terima kasih banyak, Kang. Ini mungkin pertanyaan tadi udah ada di chat ya dari Dede Permana. Izin tanya, Kang, gimana supaya kita bisa survive sebagai entrepreneur kecil di dunia marketplace yang persaingannya cukup intens dan cukup ketat. Gitu, Kang. Terus mungkin sekaligus saya tambahan pertanyaannya ini, Kang, satu lagi adalah, kan Kang Bayu ada di e-commerce ya, e-commerce. Nah, kira-kira ini, Kang, kalau misal teman-teman yang digital marketing, misal nanti mau ikut intern atau magang di e-commerce boleh atau tidak gitu ya. Atau barangkali bisa freelance nih, Kang, di e-commerce gitu. Kebetulan nanti peserta juga dikasih tantangan untuk ngerjain freelance selama 1 pekanan gitu. Mangga mungkin dari Kang Bayu. Iya, kalau intern di e-commerce sebenarnya udah penuh teman-teman ya. Kami juga kalau digital marketing itu berat kalau intern ya dari si company ya. Karena dia harus ngalokasiin budget, terus asistensi dan lain sebagainya. Kebetulan di sini udah penuh ya. Kemarin ada anak kreatif juga, terus kemarin ada anak baru juga dan lain sebagainya gitu. Kalau magang kayak engineer dan lain sebagainya sih oke-oke aja karena itu kita nggak spending budget ya. Tapi kalau digital marketing itu kita mikir-mikir juga harus ngalokasiin budget dan lain sebagainya. Jadi ya silakanlah berjuanglah nyari opportunity di luar sana. Semoga Jabar Digital Service bisa konekkan ke UMKM Jabar yang di situ medium to high gitu, Kang Lutfi. Saranku kayak gitu. Mereka yang udah punya spending budget ya walaupun sehari paling berapa puluh ribu nggak apa-apa untuk latihan spending budget, baca metrik dan lain sebagainya. Aku saranin banget kayak gitu, biar teman-teman di sini ada output yang jelas. Karena kalau abis ini mereka dilepas itu juga kasihan kayak gitu. Karena mereka belum praktek kayak gitu ya, belum praktek real kayak performance marketing dan lain sebagainya. Itu menjawab pertanyaan yang pertama. Paling kalau di e-commerce itu teman-teman dari sisi belajar tuh paling bisa pantengin di YouTube perkembangan tentang marketing, itu juga silakan karena kita memang fokusnya marketing ke UMKM gitu. Terus kalau tadi apa sih persaingan di marketplace ya? Maksudnya persaingan produk atau persaingan apa? Jualan sepertinya, Kang ya. Kan kita masih entrepreneur kecil nih sama di marketplace yang bisa pakai iklan berjuta-juta misalnya. Gimana kita bisa bersaing? Iya, oke. Kalau di marketplace teman-teman, for your info, itu juga usernya dari waktu ke waktu itu naik terus. Dan dulu mungkin kalau misalkan seller itu upload itu mungkin bisa langsung laris ya. Tapi kalau sekarang itu kan enggak. Karena kompetitornya juga semakin banyak. Makanya biasanya ada beberapa rekomendasi dari platform tersebut. Misalkan Topet, Shopee, dan lain sebagainya untuk mengikuti masa inkubasi. Di situ dijelasin tips-tipsnya kayak gitu kan. Di situ juga ya hampir sama kayak Facebook page, halaman Facebook yang likersnya jutaan, jangkauannya juga sedikit banget teman-teman. Kenapa? Karena mereka tuh kayak seolah-olah ngedorong kita untuk beriklan kayak gitu. Sehingga mereka dapat duit si Facebooknya. Contohnya kayak gitu ya. Artinya apa? Artinya yaitu ya pahami algoritma tiap platform. Misalkan teman-teman mau optimize marketplace, Shopee, marketplace, Tokopedia dan lain sebagainya, itu tiap platform itu cara kerjanya beda-beda. Pak, teman-teman pahami algoritmanya kayak gitu ya. Terus ikuti program yang mereka tawarkan. Biasanya untuk early stage seller mereka ada kupon ongkir, kupon apa, manfaatin semua kayak gitu ya. Teman-teman untuk nge-freelance UMKM untuk optimize marketplace harus memanfaatkan hal-hal kayak gitu. Karena tanpa hal-hal kayak gitu di marketplace itu senjatanya adalah reputasi, review. Ya kan? Ya enggak? Kalau belum ada reputasi, belum ada review, tantang aja teman-teman. Ketika teman-teman mau beli di marketplace, apa coba yang dilihat? Ya enggak? Bintangnya. Seberapa banyak terjual, seberapa banyak review. Kalau tidak ada hal-hal kayak gitu, itu kan susah. Nah, untuk menarik banyak review, ya memang harus seperti itu. Dekorasi yang bagus, diskon ongkir, manfaatin kupon dari platformnya, dan lain sebagainya. Kayak gitu. Dan ngiklan. Di marketplace pun ada performance marketing juga.
Tokopedia Ads, Shopee Ads, dan lain sebagainya. Itu very, very basic. Kalau teman-teman udah menguasai nih ya, cara iklan di Facebook, itu teman-teman hampir bisa menguasai semuanya. Karena itu yang lebih kompleks. Google Ads, oke lah kayak gitu ya. Marketplace Ads lebih basic lagi. Dia cuma setting kata kunci, terus ya udah running gitu. Dari aku kayak gitu Kang Lutfi. Thank you banget buat teman-teman ya. Waktunya sangat terbatas sekali. Teman-teman masih bisa sharing-sharing bersama aku di LinkedIn ya. Feel silakan. Kang Lutfi makasih banget. Thank you udah menyempatkan waktu untuk sharing-sharing bersama teman-teman. Sukses terus teman-teman ya. Terima kasih Bagi banyak yang Kang Bayu, menempuh. hatur nuhun pisan. Kita yang Ya. terima kasih banyak ini. Hatur nuhun. Ya. Thank Kalau you. foto sebentar boleh nggak Kang? Boleh. Mangga Akang Teteh bisa open cam ya. Ini memang waktunya terbatas, jadi belum bisa semuanya bisa bertanya. Tapi tadi benar banget kalau punya pertanyaan bisa langsung disampaikan ke LinkedIn-nya Kang Bayu. Terutama yang teman-teman digital marketing ya, beliau sangat tadi luar biasa ya dari tahun 2011 ternyata mainnya sudah sampai ke Amerika gitu ya. Jualannya casing HP bahkan dapatnya 40 juta atau biayanya 40 juta per hari gitu ya. Jadi sangat luar biasa. Ini menjadi tantangan buat digital marketing untuk senantiasa ya benar-benar praktek gitu ya, praktek dengan budgeting gitu. Oke, Mangga bisa open cam, saya hitung 5 detik ya bagi yang belum. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita akan foto, berikan gaya terbaik teman-teman. Pakai suara boleh ya walaupun nggak kedengeran. 1, 2, 3, cheese. Oke, siap. Baik, terima kasih banyak Kang Bayu, hatur nuhun pisan. Beliau ada agenda jam 11 nih sampai lebih punten pisan Kang. Hatur nuhun. Semoga dimudahkan dan dilancarkan commerce pemberdayaan daerah. Amin. Makasih ya. Ya, makasih Kang. Hatur nuhun. Oke, siap. Alhamdulillah sesi materi tadi alhamdulillah sudah kita lewati ya teman-teman ya. Saya izin sedikit menyampaikan ya bahwa memang beliau ini kalau teman-teman nanti lihat di YouTube-nya dan sebagainya, memang besok basicnya awalnya memang beliau stan ya, kuliahnya di stan. Lalu dari stan ini beliau memang suka dengan digital marketing dan akhirnya berusaha untuk memberdayakan warga-warga di daerah gitu ya untuk bisa mengerjakan digital marketing ya. Jadi beliau memberdayakan orang-orang pertama di daerah Purbalingga dan sekarang udah banyak di daerah Jawa Tengah, kalau nggak salah Jawa Timur juga ya. Bikin commerce ini gitu ya. Jadi sangat luar biasa. Jadi nanti kalau teman-teman ada yang ingin bertanya berkaitan dengan digital marketing nanti bisa ditanyakan ya melalui PM ke beliau. Melalui LinkedIn dijawab ya. Insya Allah kemarin saya juga sempat kontak melalui LinkedIn juga dijawab. Jadi silakan teman-teman bisa kontak melalui LinkedIn. Nah teman-teman dari bahasan tadi ternyata cukup luas ya. Yang awalnya saya bayangin ini digital marketing nih gitu ya. Hari ini harinya digital marketing gitu ya. Tapi tetap di awal banyak nih yang masuk ke arah teman-teman yang non digital marketing. Terutama berkaitan dengan LinkedIn ya. Tadi cukup sangat baik lah menurut saya ya. Dan ini nggak cuma untuk yang non digital marketing, tapi yang digital marketing juga sangat tepat sekali. Nah pesannya dari Kang Bayu tadi adalah yang digital marketing nih harus benar-benar praktek gitu ya, harus benar-benar praktek, harus benar-benar nyoba, harus ibaratnya ya punya budget berapa dijual coba dulu, coba gitu ya sampai bisa menjual dan sebagainya. Baru habis itu punya bargaining untuk bisa daftar dan sebagainya. Kesempatan freelance banyak tadi kalau kata Kang Bayu ya, cuma untuk yang intern memang ya magang cuma kayak agak cukup banyak yang sulit ya karena biasanya magang itu butuh budgeting di perusahaan dan sebagainya, tapi bisa diupayakan. Freelance tadi bisa banyak juga platform-platform termasuk biasanya ini ya apa namanya affiliate dan sebagainya, nanti bisa teman-teman digital marketing coba juga, reseller dan sebagainya bisa teman-teman coba juga. Nah nanti insya Allah hari Senin akan kita paparkan secara lebih detail tentang challenge-nya ada apa aja. Challenge project, terus ada coding challenge ya yang ada di website seperti yang dipaparkan di JCC Expert Sharing pekan kemarin, sama yang freelance ada apa aja, baik yang non digital marketing maupun yang digital marketing hari Senin insya Allah akan kita paparkan di sesi JCC Expert Sharing yang keempat. Jadi nanti di JCC Expert Sharing yang keempat akan ada pengumuman-pengumuman termasuk bagian fase challenge kita selama sekitar 8-9 hari ke depan. Mungkin itu ya untuk sesi hari ini. Untuk absen sudah di-sharekan oleh Kang Yeris, ada di kolom chat, nanti bisa teman-teman isi ya, di bit.ly/jcc strip expert sharing 3 gitu ya, pakai strip sama capital H word itu besar ya, besar tiap kata ya. Gitu teman-teman,
Hatur nuhun, ini punten yang digital marketing ya, Kang Risi tadi mau nanya belum punya kesempatan ya. Tapi saya rasa nanti teman-teman bisa menggali juga dari Kang Bayu, bisa di YouTube banyak, commerce bisa di search, termasuk LinkedIn beliau. Kalau saya search di IG-nya memang beliau nggak terlalu banyak main di IG ya. Ada IG tapi nggak ada postingan. Ada di LinkedIn bisa dimasuk ke sana, komen atau tanya di beliau seperti itu. Cuma tantangannya tadi sih saya jadi kepikiran juga nanti challenge teman-temannya digital marketing pekan ke depan bisa jadi juga benar-benar praktek budgeting nih, ngeluarin uang untuk iklan dan sampai menjual sesuatu sampai dapatnya seberapa banyak, misal seperti itu. Nanti kita lihat hari Senin ya, insya Allah. Seperti itu. Oke, saya rasa cukup nih untuk hari ini. Absen bisa diklik, nanti bisa di absen diklik gitu ya. Mungkin ya buat yang belum tadi ada yang kelempar dan sebagainya belum bisa absen, nanti bisa PM saya untuk chat. Kalau misalnya lagi di jalan atau pakai HP belum bisa klik link, nanti bisa pasca acaranya bisa PM melalui Telegram, nanti saya kirimkan linknya. Saya rasa itu saya ingin memberikan beberapa ucapan untuk teman-teman. Yang pertama, selamat dan semangat untuk mengerjakan proyek akhir, selamat dimaksimalkan. Yang kedua, selamat juga minggu depan misalnya kita akan mengerjakan fase challenge, silakan teman-teman kerjakan. Dan di challenge ini nanti insya Allah akan ada best ini ya, terbaik setiap challenge-nya. Kan ada 3 challenge, nanti ada best challenge-nya dan ada hadiah menarik juga, lebih menarik daripada puas pekanan ya hadiahnya insya Allah. Jadi silakan untuk dikejar nih, dikejar sebaik mungkin. Itu jadi selamat mengerjakan proyek akhir, selamat mengerjakan fase challenge. Nanti hari Senin kita ketemu lagi untuk dipaparkan detailnya. Dan yang ketiga, selamat menjalankan ibadah puasa dan masukin bulan Ramadan untuk teman-teman yang beragama Muslim ya. Semoga mendapatkan banyak keberkahan dan tetap produktif. Dan insya Allah harusnya lebih produktif ya untuk di bulan Ramadan. Mungkin itu aja. Selamat melanjutkan aktivitas. Hatur nuhun, sehat-sehat semuanya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun Kang. Hatur nuhun. Sukses semuanya.